Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dan insya Allah kita akan membahas suatu topik yang mungkin ada di tengah-tengah kita. Mungkin kita juga bagian dari itu, yaitu ilmuwan yang terpedaya. Nah, apa yang dimaksud terpedaya? Terpedaya itu artinya terkecoh, tertipu, terlena sampai kita meninggalkan sesuatu yang kita sebut sebagai suatu kemuliaan. Jadi contoh ilmuwan yang terkecoh itu asyik, pokoknya bikin makalah, membaca ceramah dan melakukan penelitian di laboratorium dan sebagainya, tapi nggak sholat. Udah nanti sholatnya gampang. Nah itu terkecoh itu. Begitu asyiknya melakukan penelitian, ya, pendalaman materi dan sebagainya, tapi nggak puasa. Ya, contoh lain ilmuwan yang terpedaya itu, dia bikin percobaan, dia akan mencoba untuk menciptakan manusia buatan gitu ya. Bagaimana kalau genetik ini dikawinkan dengan binatang? Yaitu kan menyalahi atau menyimpang etika-etika keilmuan itu sendiri di samping etika agama. Jadi tidak semua ada yang di kepala kita itu harus dibongkar menjadi suatu kenyataan. Ada cerminnya, ada standarnya. Menurut moralitas agama seperti apa? Menurut moralitas adat budaya kita seperti apa? Menurut konstitusi undang-undang dasar kita benar atau enggak? Sebagus apapun sebuah ide, tapi kalau nabrak pagar, nabrak pintu, ya itu namanya saja nabrak, itu pasti konotasinya negatif. Nah bagi kita umat Islam, yang paling pertama tidak boleh ditabrak itu adalah Quran, adalah hadis. Sebagus apapun kata demokrasi, tapi kalau bertentangan dengan Quran, no way. Contohnya, ya, kalau sepakat seluruh masyarakat setempat itu, ayo kita Indonesia kan banyak beachnya, banyak pantainya kan. Nah, kita bikin satu pulau yang namanya nude beach. Nude beach itu pantai telanjang, seperti di Eropa atau di Amerika. Siapapun yang masuk di perbatasan pantai itu tidak boleh ada benang sehelai pun di dalam badannya. Laki, perempuan, muda atau tua. Ya, sepakat bahwa itu boleh kok. Itu hanya peruntukannya untuk orang-orang tertentu yang mau seperti itu. Kalau nggak mau ya jangan ke situ. Nah, sekalipun masyarakat sepakat untuk menciptakan pantai Ancol misalnya di Jakarta. Ayo, di situ ada 500 meter pantai nude beach. Itu tidak boleh. Kenapa? Selain bertentangan dengan agama Islam, juga bertentangan dengan Pancasila kan. Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ditabrak itu kan. Agama apapun juga tidak boleh mempertontonkan aurat yang bisa memancing keadaan orang untuk melakukan maksiat. Nah itu salah satu contoh. Tidak boleh persepakatan sebuah konsorsium keilmuan misalnya kan. Oke, kita bikin semacam kombinasi antara kambing dengan orang, genetiknya supaya nanti lahir kepalanya kambing, badannya manusia, atau sebaliknya. Bagaimana kita menciptakan supaya kepalanya manusia, badannya kambing. Nah, semua yang bisa menyimpang etika dan moral serta agama itu jangan. Nah, ilmuwan yang tidak mengindahkan hal ini itulah ilmuwan yang terkecoh. Karena itu saya ingatkan kepada kita semuanya, sehebat apapun ilmu yang ada di kepala kita, jangan sampai nanti melalaikan ibadah kita. Ya, asyik melakukan penelitian tapi nggak salat. Ya, asyik melakukan penelitian kemana-mana, sampai kemana-mana, tapi buka auratnya kemana-mana. Itu nggak boleh. Karena itu ilmuwan yang terkecoh ialah ilmuwan yang tidak mengindahkan urusan-urusan moralitas keagamaan. Nah, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, mungkin sudah profesor, doktor, lantas tidak mau sholat, ya itu nggak boleh. Terkecoh semua. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, jangan pernah kasar memandang enteng orang yang rendah. Mungkin kita ilmunya tinggi pada satu bidang tertentu, tetapi kita tidak ahli dalam bidang lain. Ada profesor dalam bidang pertanian, belum tentu mengalahkan orang di pedesaan. Orang desa kadang-kadang mencium bau tanah ini cocok ini nggak cocok ini. Tapi kalau laboratorium, kalau ilmuwan itu kan perlu laboratorium segala macam. Nah inilah yang saya harapkan kepada kita semuanya. Jangan sombong karena keilmuan kita. Semoga Allah memberikan berkah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.